Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la rabban siwahu wa la ma'budan illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu wa mutikuha aw mu'tikuha. Rawahu Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah kajian tafsir Ahad pagi yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta jamaah musalla al-falah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini, dan tiada henti-hentinya lisan kita. Marilah sama-sama kita selalu basahi dengan kita memperbanyak zikir dan tasyakkur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat kita masih diberikan kesempatan, diberikan keluasan waktu kita untuk hadir di majlis yang mulia ini, untuk hadir di satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu majalis zikir. Satu majlis yang sangat disenangi dan disukai oleh para malaikat. Satu makhluk yang Allah ciptakan yang tidak pernah berbuat dosa dan durhaka kepada Allah, di mana para malaikat Allah utus, Allah kirim ke bumi ini untuk mencari. Ada beberapa malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencari, turun ke bumi untuk mencari majlis-majlis zikir, hadirin sekalian. Dan ketika mereka mendapatkan satu majlis zikir, dia undang teman-temannya. Dia panggil teman-temannya, para malaikat, untuk sama-sama hadir di majelis zikir ini. Mereka bentangkan sayapnya, dia memohon kepada Allah,
ya akan ampunan, permohonan ampun kepada siapa? Kepada yang hadir tentunya di majelis zikir. Karena yang kita baca, yang kita pelajari di dalam majelis ini adalah ayat-ayat Allah. Dan Rasulullah katakan di dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarallaha fi man indah. Kata Rasulullah, tiadalah satu kaum ini berkumpul di satu rumah daripada rumahnya Allah, kemudian mereka mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian kita pelajari sama-sama akan ayat-ayat Allah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan di dalam diri kita. Allah turunkan ketentraman, Allah turunkan kedamaian di dalam hati kita. Karena apa? Karena yang kita baca ayat-ayat Allah. Ya. Dan Allah akan turunkan ketenangan, sakinah. Wa khaffathumul malaikah, dan para malaikat ini membentangkan sayapnya di majelis ilmu ini. Karena apa? Karena mereka senang terhadap mereka yang menuntut ilmu. Dan Allah nanti akan sebutkan di makhluk-makhluknya nanti di yaumul kiamah di hadapan mereka. Inilah mereka-mereka yang selalu istiqomah, yang selalu tekun, teguh dalam rangka kita menuntut ataupun mempelajari ilmu-ilmu Allah. Dan dari semenjak bangun tidur kita sibukkan diri kita dengan kita selalu taat kepada Allah. Karena memang setiap pagi setelah kita bangun tidur, hadirin sekalian, kita melakukan transaksi jual beli kita kepada Allah, Pak. Ketika kita bangun tidur, kita melakukan transaksi kita kepada Allah. Ada sebahagian manusia yang menjerumuskan dirinya bertransaksi kepada Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah. Dari semenjak bangun tidur udah ada rencana untuk melakukan perbuatan maksiat. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Dan ada sebahagian manusia yang membeli dirinya dengan apa? Dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia merdekakan dirinya daripada azab dan siksa Allah. Dia beli dirinya dengan surganya Allah. Termasuk kita yang hadir pada kesempatan majelis mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimerdekakan daripada azab dan siksa Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli diri kita dan harta kita dengan apa? Dengan surga, Pak. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah ini yang firmankan dalam surat At-Taubah 111. Sesungguhnya Allah telah membeli. Siapa yang dibeli? Jiwa kita, Pak. Diri kita. Dengan apa? Dan harta kita dengan apa? Dengan surganya Allah. Kita bersyukur. Kita masih diberikan kesempatan hidup. Kita isi kehidupan kita ini dengan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Sebelum kita awali kajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Di mana Fatihah ini pertama kita hadiahkan khususnya kepada orang tua kita yang telah mendahului kita,
ataupun orang tua kita yang masih ada di tengah-tengah kita, yang Allah masih berikan panjang umur. Kepada mereka yang masih Allah berikan panjang umur, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah mudahkan semua urusannya. Dan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, satu taman daripada taman syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan dalam tempat yang terbaik di sisi Allah. Innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang berbakti, berbuat baik, mereka berada di satu tempat yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan pada saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita yang lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah ini pula Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, serta ditempatkan dalam tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan khususnya kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita semua, terutama guru kita yang telah merintis kajian tafsir Ahad pagi ini, yaitu almarhum Al-Ustaz Bapak Haji Burhanuddin bin Ahmad. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah jadikan ladang amal soleh ilmu yang telah diberikan kepada para murid-muridnya, Allah tempatkan dalam tempat yang terbaik di sisi Allah dan mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan khususnya kepada saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita, kawan-kawan kita semua yang saat ini sedang menderita sakit, khususnya jamaah kita, yaitu Al-Ustaz Bapak Nur Karim dan Al-Ustaz Bapak Haji Kusnadi, yang saat ini beliau masih sakit. Kita doakan mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna, sehingga ia dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Al-Fatihah. Summa ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in bi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna bi zumratihim. Summa ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad ibn Isa, summa ila ruhi sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi wa zawil huquqi alaihi ajma'in, wa anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Summa ila ruhil a'immatil mujtahidin wal ulama ila amilin wa limasyayikhina fid din wad dunya wal akhirah. Summa ila ruhi walidina wa walidikum khassa wa amwatil muslimina 'amma bi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Wa anna Allah yuballighuhum maqasidahum wa yarudduhum ila awtanihim salimin fi khairin wa afiyah, wa anna Allah yatubu alaina wa yakhtimu lana wa lakum bil husni fi lutfin wa khairin wa afiyah. Summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li muallimina wa li masyayikhina fid din wad dunya wal akhirah. Summa ila ruhi ususan, sebutin keluarga kita yang telah berkurang rahmatullah, Abu ya walid.
وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها لأن الله يعلي درجات بالجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم من الرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai ayat berapa kemarin? 19 sekarang ya? 19. Kita masih membahas surat Al-Buruj, surat yang ke-85, dan alhamdulillah kita pagi ini telah sampai pada ayat yang ke-19 daripada surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fir'auna wa Samud balil ladzina kafaru fi takzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhim mahfuz. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fir'auna, yaitu kaum Fir'aun, wa Samuda, dan kaum Samud, balil ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, fi takzibin, mereka mendustakannya, wallahu, dan Allah,
Mewaraihim muhit, mengepung mereka dari belakang mereka. Bal huwa, bahkan yang ia dustakan, Qur'anum Majid, yaitu Quran yang mulia, fi lawhin, yang tersimpan, mahfuzin, di lauhil mahfuz. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu kaum Firaun dan kaum Namrud. Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah menghukum dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauhul Mahfuz. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu a'lamu bi muradih. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian tafsir yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih membahas ya surat Al-Buruj, gugusan-gugusan bintang, surat yang ke-85. Dan pada pagi hari ini kita membahas sudah sampai ayat yang ke-18, dan pagi ini kita memasuki ayat yang ke-19. Masih menceritakan ya tentang kebinasaan umat-umat yang terdahulu. Pada ahad yang lalu saya sudah menjelaskan umat-umat yang terdahulu yang Allah binasakan. Dalam ayat ini, dalam surat ini Allah menjelaskan yang Allah binasakan adalah Fir'aun dan kaum Samud. Padahal umat-umat yang terdahulu itu banyak yang Allah binasakan. Umatnya kaum Nabi Nuh yang pertama kali Allah binasakan, karena memang Nabi Nuh adalah nabi yang kedua Allah utus setelah Nabi Adam. Ya. Nabi Adam belum banyak manusia, Pak. Tapi ketika Allah utus Nabi Nuh, sudah banyak pembangkangan, sudah banyak pendurhakaan umat-umatnya kepada Nabi Nuh. Bahkan Nabi yang paling lama berdakwah siapa, Pak? Nabi Nuh. Kurang lebih ada di dalam Al-Quran dijelaskan 1000 kurang 50 tahun, berarti 950 tahun dia berdakwah, dia mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah. Akan tetapi umatnya pada saat itu membangkang, durhaka, nggak mau dengerin Nabi Nuh. Bahkan telinganya ditutup dua-duanya, bahkan mukanya ditutup supaya nggak dikenalin oleh Nabi Nuh. Saking durhakanya ketika Nabi Nuh menyampaikan dakwahnya, ditutup telinganya, Pak, kiri kanan. Bukan itu aja, mukanya juga ditutup. Telinganya disumpel, mukanya ditutupin supaya nggak dikenalin sama Nabi Nuh. Akhirnya Allah hancurkan, Allah kirimkan ya air banjir. Ya, bukan dari atas aja. Air hujannya tuh bukannya hujan seperti hujannya sekarang kita lihat, Pak. Tumpah air. Bahkan bukan dari langit aja, dari tanah itu juga keluar air. Allah hancurkan umatnya Nabi Nuh. Dan yang ikut ya di bahtera ataupun di kapal Nabi Nuh, ya dia sudah berdakwah selama 950 tahun, akan tetapi yang ikut sangat sedikit, Pak. Dalam satu riwayat ada yang menjelaskan 80 orang. Ya, 80 keluarga. Ada juga yang menjelaskan 60 ya. Masing-masing riwayat ada yang menjelaskan. Ada juga kaum Nabi Lut. Dia melakukan ya satu perbuatan yang sangat durhaka yang enggak pernah dilakukan oleh manusia dari semenjak zaman Nabi Adam ya sampai saat ini, Pak. Ya,
Mereka melakukan hubungan homoseks, Pak. Laki-laki dengan laki-laki. Ya. Allah terbalikan. Ya, yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah oleh malaikat Jibril. Ya. Dan banyak umat-umat, ya, Korun juga. Korun ini, ya, merupakan anak daripada pamannya Nabi Musa. Masih keluarga dengan Nabi Musa, Pak. Masih sepupu, ya, dengan Nabi Musa. Korun, ya, termasuk kaumnya Nabi Musa dan bahkan anak pamannya Nabi Musa. Berarti saudara sepupu kan? Karena saking sombongnya dia memiliki harta yang berlimpah. Allah berikan kekayaan yang berlimpah, dia nggak mau bersyukur, dia mengatakan bahwasanya harta yang saya dapatkan ini karena hasil usaha dia sendiri, karena ilmu yang dia dapat, dia bisa mendapatkan harta benda, dia nggak mau bersyukur, ingkar, kufur nikmat kepada Allah. Ya. Kalau Nabi Musa, ya, menurut Ibnu Jurayj, beliau mengatakan Korun adalah, ya, anaknya Yashub Ibnu Qais. Sedangkan Nabi Musa, ya, Ibnu Imran Ibnu Qais. Berarti kan satu kakek ya, satu kakek. Ya. Korun Allah tenggelamkan, Allah benamkan, Allah pendem di bumi. Sedangkan di ayat ini, Pak, Allah jelaskan yaitu Fir'aun. Ada yang kenal Fir'aun? Ada yang mirip Fir'aun? Hah? Ya. Saya baca di Google yang mirip Fir'aun itu Benyamin setan Nyahu. Oh ya. Setan Nyahu apa Netanyahu? Hah? Bagus. Setan Nyahu. Hah? Itu saya lihat di Google, ya, orang yang mirip Fir'aun itu di dunia ini hanya satu, yaitu setan Nyahu. Ya. Saya baca di Google, saya lihat, ya, ada manusia yang mirip Fir'aun. Ya, di dunia cuma satu. Kalau Mulyono enggak, Pak, enggak mirip. Mungkin enggak tahu. Tapi setan Nyahu ini termasuk ada darahnya Fir'aun. Bahkan lebih kejam daripada Fir'aun, Pak. Ya, setan Nyahu. Ya. Fir'aun itu gelar daripada Raja Mesir kuno. Siapa gelarnya, Pak? Raja Ramses kedua, Fir'aun. Jadi nama gelar Raja Ramses kedua. Dia hidup pada zaman sebelum Masehi, pada zaman Nabi Musa. Kurang lebih 1303 sebelum Masehi sampai 213 sebelum Masehi. Ya, kurang lebih, ya, abad ke-13 sebelum Masehi. Sebelum Masehi berarti sebelum ada kalender kali ya? Hah? Belum kalau sebelum Masehi berarti belum ada kalender Masehi kali ya? Ya kan? Belum ada perhitungannya. Kenapa belum ada perhitungan Masehi? Sedangkan Allah udah ciptakan bulan dalam 1 tahun itu udah ada ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Bulan Hijriah udah ada, Pak. Tapi sebelum Masehi berarti belum ada kalender Masehi ya. Belum ada perhitungan Masehi. Tapi Allah menciptakan bulan Islam, bulan Qamariyah itu ketika Allah menciptakan langit dan
dan bumi. Kalau nggak percaya, dalam surat At-Taubah tuh, surat yang ke-9 ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ada enggak? Kalau nggak ada berarti Qur'annya palsu. Jangan dibawa, Pak. Kalau palsu ya. Repot kalau dibawa. Coba dibaca artinya. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu zalimi dirimu dalam bulan yang haram itu. Dan janganlah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka menyembah kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Jadi Allah ya, bulan yang ada di sisi Allah ya adalah berjumlah 12 bulan. Ada yang hafal bulan apa aja? Dari bulan apa aja? Satu coba, Muharram, terus Safar, terus apa? Jumadil Awal. Hah? Enggak, pertama apa? Ayo coba. Masa orang Islam nggak tahu bulan Islam sih? Tahunya cuma Januari, Desember sampai Desember. Coba bulan Islam. Satu apa bulan yang pertama? Coba. Muharram. Kedua. Terus yang ketiga Rabiul Awal. Ya, keempat. Nah, kelima Jumadil. Ya. Yang keenam Masa Rajab akhir dulu dong. Masa mau Rajab aja ya. 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 Yang ketujuh 8 9 10 11 12. Masa kalah anak TK sih? Anak TK cucu saya apal, Pak. Ya. Ini kebanyakan kita karena apa? Karena kita ngelihat bulan nasional. Kenapa? Karena nasional itu ya terakhirnya hari gajian. Ya, jadi apal. Ya enggak Pak Johar? Ya. Itu. Kalau bulan Islam jarang yang aspal. Ya. Gitu. Bahkan kalau ditanya tanggalnya sekarang tanggal berapa? Ya kan? 19 apa? 19 Rajab apa 19 Januari? Hah? Berarti 10 hari lagi gajian ya. Ingat itu kalian. Ada enggak gajian? Gitu kan. Gitu. Nah, Fir'aun ini ya gelar daripada raja Mesir kuno. Ya, Ramses II. Ada yang tahu anaknya Fir'aun berapa? Nah, ini pertanyaan lagi nih. Fir'aun anaknya berapa? Istrinya berapa? Ya kan? Kalau dibaca di Google, ya saya ngelihat di Google, karena kita kadang-kadang saya ngambil juga sedikit-sedikit dari Google, ya kan? Itu saya baca di Google kurang lebih anaknya putranya itu ya 48 sampai 50 putra bagian riwayat. Yang laki ya. Kalau yang perempuan 40 sampai 53. Berarti kan 100 lebih anaknya tuh. Itu bukan satu biang. Hah? Bukan satu biang, Pak. Biangnya berapa? Itu dari 8 biang. Biang tahu nggak biangnya? 8 pos. Kalau pos tahu deh, kalau biang nggak tahu gitu kan.
Kalau pos tahu deh gitu kan, pos 1, pos 2, pos 3 sampai pos 8 gitu kan. Pos 2. Gitu. Hah? Tapi istrinya Fir'aun ya, walaupun dia hidup ya di bawah naungan raja yang kafir durhaka, dia tetap beriman kepada Allah. Ada yang kenal si istrinya Fir'aun siapa, Pak? Aisyah apa Aisyah? Asyah. Asyah. Nah, Asyah ini ya menurut riwayat yang saya baca di dalam kitab Isra Mi'raj ya, Zahratul apa gitu kan, yang orang-orang Betawi sering baca dulu ya kan, orang Betawi kalau bulan Mi'raj tuh selalu baca Mi'raj tuh ya. Ya saya baca di dalam kitab itu ya, salah satu bidan yang membantu ibunya Rasulullah. Siapa ibunya Rasulullah? Aminah apa Khadijah? Hah? Nah, ini PR lagi, ingetin aja, jadi kita buka otak kita gitu kan ya. Ya, Aminah, salah satu bidan yang Allah kirim utus ya untuk membantu proses persalinan ya ibunya Rasulullah bersama Sayyidatina Maryam. Saya baca dalam kitab itu. Ya, Allah utus ya kepada Siti Aminah, Siti Asia dan Maryam untuk membantu proses persalinan ya Siti Aminah ibunda Rasulullah, Pak. Tapi nggak seperti persalinan kita, dibantu oleh para malaikat Jibril mendampingi dan malaikat Mikail. Karena yang akan lahir ke dunia ini adalah seorang yang paling mulia di antara makhluk Allah, Pak, termasuk malaikat, bukan manusia aja. Rasulullah termasuk malaikat yang paling mulia. Bahkan kalau karena nggak ada Rasulullah ini, bumi nggak akan diciptakan oleh Allah. Ketika Allah berdialog dengan Rasulullah pada saat itu, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu ablah, kata Allah. Ya Muhammad, kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, aku tidak akan memulai penciptaan langit dan bumi, termasuk kita. Kalau nggak ada Rasulullah nggak ada, Pak. Ya, karena makhluk yang paling mulia dan beliau belum lahir, ya namanya sudah terpampang di pintu surga, Pak. Ya. Akan para nabi-nabi yang terdahulu ya termasuk ya makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk ya. Baik malaikat, jin, setan, semua termasuk, apalagi setan gitu, makhluk yang terkutuk. Nah, Fir'aun ini ya saking bangkengnya, ya, saking durhakanya kepada Allah, ya Allah utus pada saat itu yaitu Nabi Musa untuk melawan keangkaran kemurkaannya, kedurhakaannya, ya kesombongannya Fir'aun pada saat itu. Ya, Fir'aun sungguhnya dia telah melampaui batas dan bertindak sewenang-wenang. Dia berbuat jahat dan zalim. Ya, Allah utus Nabi Musa, izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah wahai Musa, ya, kepada Fir'aun, ya, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Ya. Dan kedua kepada Fir'aun dia ya, lalu dia mengumpulkan ya Fir'aun saking durhakanya dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ya, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Makhluk mengaku Tuhan. Itu udah sangat durhaka kepada Allah. Ya. Dia kumpulkan para pembesar-pembesarnya, dia kumpulkan rakyat-rakyatnya ketika itu. Ya, dia deklarasikan bahwa dirinya sebagai Tuhan, ya kan? Ya.
fahasyarnahu fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadhahu Allahu nakalal akhirata wal ula. Allah jelasin dalam surat 79 tuh, surat An-Nazi'at. An-Nazi'at surat 79 ayatnya 23 sampai 25. 79. Fahasyarnahu fahasyara panada faqala ana rabbukumul a'la wa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Ala 23 25 sampai 25. Kemudian dia mengumpulkan Ya. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Saya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Nah, karena dia kumpulin rakyatnya, para pembesarnya, para menterinya, para ajudannya, ya saat itu yang berkuasa, ya dia kumpulin, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya. Maka Allah siksa ia di dunia dan di akhirat, Pak. Di dunia diapain, Pak? Ditenggelamin di laut, ya kan? Ya. Menurut Ibnu Abbas, ya, dan para ahli tafsir lainnya, beliau mengatakan bahwa kalimat yang dikatakan oleh Fir'aun, ya, bahwa saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, ketika itu Fir'aun telah berkuasa selama 40 tahun, Pak. Ya. Dia mengatakan bahwa aku tidak mengetahuinya ada Tuhan yang lain bagi kalian selain adalah aku. Jadi saking sombongnya dia memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan. Maka Allah mengazabnya di akhirat ataupun di dunia, ya. Di dunia Allah tenggelamkan, ya. Dan Al-Auzi mengatakan, ya, bahwa mereka ataupun Fir'aun dan bala tentaranya itu berjumlah kurang lebih 600 personil, ya. 600.000 personil, ya. Di mana ketika itu, ya, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di laut, ya. Siksaan Fir'aun ketika di dunia sebelum ia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di laut, Allah utus juga, Allah siksa tuh, ya. Allah kirimkan kepada Fir'aun itu angin topan. Coba siksaan di dunia sebelum tenggelam di laut. Ya, Allah kirimkan belalang, ya, belalang yang menghabiskan seluruh, ya, pertanian, perkebunan mereka pada saat itu. Allah kirimkan juga katak kodok gitu kan, ya, kutu yang menghanguskan seluruh pertanian, yang menghancurkan seluruh tumbuh-tumbuhan, ya, ya. Dan Allah kirimkan juga darah. Jadi air ketika itu, ya, menjadi darah, warnanya merah, Pak. Ya. Sebagai bukti siksaan Allah Subhanahu wa taala, azab yang Allah timpakan kepada Fir'aun, ya. Dalam surat 7 tuh aja Allah jelasin tuh. Saya berdasarkan fakta, ya, ada di dalam surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 133. Fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummalat wad-dafadi awad-dama ayatim mufassalat fastakbaru wa kanu qaumam mujrimin. Ada, silakan dibaca artinya. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyembunyikan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Nah, itu azab di dunia sebelum Allah tenggelamkan, ya, seluruh pasukannya di laut itu kan. Ya.
Dan sungguhnya orang-orang Bani Israel ketika pergi meninggalkan negeri Mesir, artinya ya umatnya Nabi Musa dari kalangan Bani Israel mengikuti Nabi Musa, ya. Ketika itu sebelum mereka pergi ya meninggalkan kota Mesir, Nabi Musa beserta kaumnya itu, ya menurut riwayat ini, ya pernah umatnya Nabi Musa itu meminjam perhiasan dari orang-orang Kipti Mesir, ya, yang belum sempat mereka kembalikan kepada pemiliknya. Akhirnya perhiasan itu ya dibawa oleh mereka. Ya, mendengar kepergian mereka, Fir'aun itu makin marah, Pak, karena umatnya Nabi Musa, Bani Israel itu kabur keluar daripada kota Mesir, ya. Nah, kemarahan Fir'aun ini semakin menjadi-jadi terhadap kaum Bani Israel. Lalu ia mengirimkan banyak utusannya untuk mengumpulkan bala tentaranya dari berbagai kota besar yang berada di bawah kekuasaan Fir'aun. Seperti Indonesia lah, dari kota-kota yang ada di Indonesia gitu kan. Karena kan Mesir itu kan banyak kota-kotanya juga, Pak, ya kan? Dan pergi mengejar ya Bani Israel. Kemudian diikuti oleh pasukan yang sangat besar jumlahnya, pasukan Fir'aun. Ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah terhadap mereka, tidak ada seorang pun yang tertinggal dari tentara Fir'aun, termasuk di kalangan orang-orang yang mempunyai pengaruh dan berkuasa di berbagai wilayah kerajaannya. Fir'aun dan bala tentaranya akhirnya berhasil mengejar ya Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa. Dan ketika menjelang pagi hari, ya, ketika memasuki waktu subuh, maka setelah kedua golongan itu bertemu, katanya golongan Nabi Musa dengan golongan Fir'aun, ya, mereka saling melihat, maka berkatalah ya pengikut-pengikut Nabi Musa, karena ketika itu sudah terdesak tuh, ya, telah berada di depannya lautan, di belakang pasukan Fir'aun, ya. Nah berkata tuh salah satu pengikut Nabi Musa yang ada dalam rombongan itu, dia berkata, sesungguhnya kita benar-benar ya akan disusul tuh. Ya, setelah kaum Bani Israel sampai di tepi laut, sedangkan Fir'aun dan pasukannya berada di belakang. Mereka tidak ada jalan lain bagi kedua belah pihak kecuali berperang. Karena di depan mereka itu ada lautan. Udah bingung nih pasukan Nabi Musa. Ya. Nah, setelah itu ya tidak ada cara untuk menyelamatkan diri dari kerajaan Fir'aun. Maka Nabi Musa menjawab ya dengan ucapan kaumnya itu ketika itu, ya, bahwa sungguhnya ya artinya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melalui jalan ini gitu. Dia melalui perintah Allah, mengikuti perintah Allah, ya, agar Nabi Musa mengikuti jalan ini yang di depannya lautan. Dan ketika itu di belakang sudah ada pasukan Fir'aun, ya. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, artinya tidak akan tersusul oleh Fir'aun walaupun kita sudah ada di depan kita ke lautan, ya. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Jadi dia nggak panik Nabi Musa, walaupun di depannya ada lautan, ya. Dan kelak dia akan memberi kita petunjuk. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul laut itu dengan tongkatnya, Pak. Ya. Maka ketika itu laut itu terbelah menjadi dua. Jadi ada daratan gitu kan, terpecah, Pak. Ya. Bahkan menurut riwayat ya terjadi ya belahnya itu bukan satu belahan, Pak, ada 12 belahan. Karena pasukannya kan banyak, ada kurang lebih 600.000, ya kan. Kalau satu belahan pasti kan mereka itu dengsek-dengsekan kalau gitu kan. Ada 12 belahan laut terbelah. Nah, maka terbelahlah laut, setiap belahan ada seperti gunung besar. Jadi seperti jalan di ini aja perasaan sejuk gitu kan, ya. Jadi ada gunung, ya. Dan semuanya itu ada 12 belahan, sehingga setiap kabilah Bani Israel itu menempuh satu jalan ya dari masing-masing belahan itu gitu.
dari 12 belahan itu kan yang ada di laut itu. Dan Allah memerintahkan kepada angin untuk bertiup sehingga ya air yang ada di lautan itu ya kering. Allah perintahkan angin untuk mendorong air yang ada di lautan itu sehingga lautan itu ya berubah menjadi daratan. Ya. Maka Allah ya dibuatnya lah untuk mereka jalan yang kering di laut ya. Artinya wahai kaum Nabi Musa, janganlah kalian takut dan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam gitu kan. Tuh. Allah jelasin juga dalam surat 20 tuh, surat 20 surat apa? Toha ya. Toha ya. Toha ya 20. Surat 20 ayat 77. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhaf daraka wa la takhsha. Ada. Silakan. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Jadi Allah perintahkan, memang udah seperintah Allah ya, jalan menuju satu jalan yang buntu, di tengahnya lautan. Karena memang ada cara Allah tersendiri pada saat itu gitu kan. Allah belah laut. Nah, sepanjang jalan itu air itu berlubang, Pak. Ya, ada jendelanya. Jadi satu belahan itu kelihatan dengan belahan sebelahnya gitu. Ya. Jadi semacam kayak ada kaca gitu kan. Jadi mereka jalan itu dari belahan yang pertama sampai belahan yang ke-12 ya, pasukan Nabi Musa itu ya kelihatan dia jalan ya, karena masing-masing ya mereka dapat melihat tuh. Dan agar mereka jangan menduga, artinya jangan berprasangka bahwa ya salah satu umatnya, satu pun umat Nabi Musa itu yang tenggelam. Jadi mereka bisa lihat masing-masing tuh, oh ini apa namanya, dari kanan kiri dia bisa lihat. Jadi seperti jalan darat aja gitu kan. Nah, setelah mereka sampai di tepi, di pinggir laut tanpa ada yang ketinggalan, maka Firaun dan bala tentaranya kan ada di belakang tuh, masih ngejar. Ya, masih ngejar ya. Dan saat itu Firaun itu bersama pasukan kudanya gitu. Ketika melihat laut terbelah ya, itu pasukan Firaun dan kudanya itu, kendaraannya itu merasa takut, ngeri. Ya kan? Merasa ngeri, dia takut. Kudanya itu takut. Takutnya itu air balik lagi gitu kan. Ya. Nah, ketika melihat laut terbelah, ya ia merasa ngeri dan takut dan mengurungkan niatnya, nggak jadi kembali gitu. Maksudnya nggak mau ngejar Firaun, ya mau ngejar Nabi Musa, ya. Ya. Akan tetapi hal itu nggak mungkin terjadi karena sudah menjadi qadarullah. Allah udah tentuin lu matinya di laut. Ya. Dia udah mengurungkan niatnya, Pak. Wah, nggak jadi gue kejar nih, takut laut itu ya kembali lagi jadi laut gitu kan. Ya. Dan tidak ada jalan untuk menghindari dari takdir Allah, karena memang Allah sudah tentukan ya bahwa Firaun ini matinya Allah tenggelamkan di laut. Akhirnya ya ketika itu kudanya tuh mengelihat laut ya, karena kuda yang jantan ya, kuda-kuda yang sangat keker, sangat kuat kudanya Firaun, ketika melihat laut itu ngeri juga, Pak. Binatang aja ngeri, apalagi manusia ngeri lihat laut. Dia nggak jadi, nggak mau kuda gitu kan. Akan tetapi ketika itu Allah kirimkan malaikat Jibril ya, di mana malaikat Jibril ya beserta pasukannya ya mengirimkan kuda betina, kuda perempuan ya. Akhirnya kuda perempuan ya melewati kudanya Firaun ya, dia lewatin tuh ya malaikat Jibril ya. Ketika itu dia ya pakai kuda betina melewati ya kuda jantannya Firaun. Kata kuda jantan, wah dia aja berani masuk laut gitu kan, kok kita nggak berani gitu kan. Nah, akhirnya tuh kudanya Firaun ya ngikutin
ngikutin kuda betina yang ditunggangi oleh malaikat Jibril ya. Kemudian malaikat Jibril langsung masuk ke laut tuh. Maka semua kuda yang ada di belakangnya itu ikut masuk ke laut. Ya, menyusul. Maka Firaun tidak dapat berbuat apa-apa, maka ia memberikan semangat kepada bala tentaranya, "Ayo, kita masuk ke laut." Ya. Ya, karena mereka nggak melihat tuh ya kudanya malaikat Jibril. Ya, kuda betinanya. Ya, yang ngelihat hanya kuda yang jantan itu aja. Firaunnya nggak ngelihat. Ya, akhirnya kuda itu lari gitu kan, karena laki ngelihat perempuan ya kan. Jangankan ini, ya kan? Kita dikejar sama kuda laki-lakinya. Maka semua masuk ke laut dan malaikat Mikail berada di belakang mereka tuh. Ada malaikat Mikail juga. Ya, menggiring semuanya pasukan Firaun supaya masuk ke laut ya. Ya, semuanya tanpa ada seorang pun yang ketinggalan, semuanya ikut menyusul teman-temannya. Setelah semua pasukan berada di dalam laut, ya, tanpa ada yang ketinggalan dan hampir sampai di tepi laut, maka Allah memerintahkan laut agar laut itu menyatu kembali, ya, nyatu lagi tuh laut itu, ya. Dan saat itulah ya laut ya menelan mereka, semuanya tanpa ada seorang pun dari mereka yang selamat. Ombak laut itu mengombang-ambingkan Firaun, ya, menelan mereka, dan Firaun menghadapi saat itu sakaratul maut, Pak. Dia udah cengap-cengap, napasnya udah di tenggorokan, baru mau beriman kepada Allah, Pak. Ya, ketika menghadapi sakaratul maut, maka pada saat itu juga Firaun ya berkata bahwa saya percaya kepada Tuhannya yang dipercayai oleh Bani Israel. Baru percaya, Pak. Ya, karena saat itu mereka sudah napasnya udah di tenggorokan ya. Ketika Firaun berkata, "Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan ya selain Tuhannya Nabi Musa dan Bani Israel." Lalu ketika itu Jibril berkata kepada Rasulullah, ya, ketika Jibril menjelaskan kepada Rasulullah, "Sekiranya engkau melihat, hai Muhammad, ketika aku mengambil tanah liat dari laut." Jadi Jibril juga pintar nih, Pak. Ya, jangan sampai supaya Firaun ini mengucapkan ya kalimat tauhid, dia mengucapkan beriman kepada Allah. Ya, jadi malaikat Jibril itu ya mengambil tanah liat dari dalam laut. Untuk apa diambil tanah nih? Ya. Lalu malaikat Jibril itu ya jejelin di mulutnya, Pak. Disumpal mulutnya. Bukan mulutnya aja, kupingnya, hidungnya juga. Ya. Untuk apa? Supaya dia nggak bisa berkata diam 1000 bahasa. Nggak bisa ya, dia bertaubat, dia beriman kepada Allah, Pak ya. Ya. Tuh. Karena khawatir tuh ya apabila ia akan mendapatkan rahmat Allah. Sampai malaikat Jibril khawatir kepada Firaun tuh. Ya, jangan-jangan lu beriman, percaya, lu bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya dengan rahmat Allah, kan bisa aja, Pak. Tapi malaikat Jibril ini nggak mau kalah. Dicari tanah liat dari laut, disumpelin mulutnya supaya Firaun ini nggak bisa berkata apa-apa. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya kira mungkin ini saja. Yang sebetulnya masih banyak kisah samud insyaallah ya ahad depannya. Ya, masih panjang nih, saya akan ceritakan tentang Bani Israel. Allah tenggelamkan ya kan. Ya Allah jelasin tuh dalam surat Yunus. Ya, silakan dibaca surat Yunus surat yang ke-10 ayat 90 sampai 92. Wajawazna bi Bani Israil ilal bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta iza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin al-ana wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin fal yawma
wal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Silakan dibaca artinya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim atau berserah diri. Mengapa baru sekarang kau beriman? Padahal sesungguhnya kau telah durhaka sejak dahulu, dan kau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, dan kau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi bukanlah manusia tidak meninggalkan tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, itu. Jadi sampai saat ini jasadnya Firaun masih ada nggak? Masih di mana? Ya, di museum apa tuh? Museum Mesir ya, museum peradaban Mesir itu masih ada Pak. Ya. Dan memang di dunia ini hanya satu yang tadi saya jelaskan yang mirip banget, mungkin ada darahnya Firaun, yaitu setan Nyahu ya itu ya. Ya, setan Nyahu, Benyamin Netanyahu itu memang persis banget gitu kan dengan mukanya Firaun gitu, nggak buang sedikit pun gitu kan. Gitu. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, saya kira mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau memang ada kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan. Kalau ada pertanyaan saya kasih waktu 1,5 menit. Silakan. 1,5 menit. Surah Al-Hud kan sudah berakhir. Ini tadi sejarah soal Nabi Musa dengan Taurat yang yang didustakan. Tapi di ayat 21 itu dikatakan bal huwa Qur'anun majid. Gitu. Fi lauhil mahfuz. Ya itu bagaimana kronologinya ketika dia itu bahkan menuliskan di Al-Quran yang mulia. Ada itu masanya Taurat gitu. Terus apa kronologisnya dengan Al-Quran yang seolah-olah udah ada waktu itu? Al-Quran sebetulnya udah ada sebelum Taurat itu. Ya. Karena memang Al-Quran itu musaddiqul lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, ya kan? Artinya sebagai penyempurna gitu kan. Ya. Sudah ada di Lauhil Mahfuz, sudah ada. Mungkin dikatakan ya yang tersimpan di dalam Lauhil Mahfuz, ya kan? Kita belum sampai ke sana bahasnya Pak Haji Jawardi. Baru masalah kisah Fir'aun doang. Insyaallah nanti ya masih tetap baru satu ayat kita baik kita. Ya karena apa? Kalau kita bahas semuanya mungkin 3 hari 4 hari belum selesai. Ya. Ya karena memang kalau kita sekedar baca doang, ya baca terus kita jelasin sedikit-sedikit, ya kita nggak ambil dari ayat-ayat yang lain gitu yang berhubungan dengan ayat yang kita baca, memang kelar, hari ini juga kelar itu. Tapi belum sampai ke situ Pak Haji Jawardi. Ya, baru kita bahas masalah Firaun. Insya Allah besok juga kaum Samud juga saya akan bahas gitu, sejarahnya kaum Samud, gitu kan? Gitu. Ya, kaumnya Nabi Saleh. Allah hancurkan itu dengan apa? Dengan gempa yang mengguntur, suara geledek yang keras, ya. Gitu. Ya. Insya Allah ya Ahad depan kalau ini kita akan bahas ya Pak Haji Jawardi ya. Belum sampai. Iya. Iya. Udah ya? Ada apa lagi tuh? Pak Agus kenapa? Waalaikumsalam. Mau pantun dia pantun. Amin.
kesuciannya dan mendapat jannah atau surga. Amin. Dan didampingi oleh 70 bidadari. Amin. Hanya untuk dilihat kita sebagai kita tidak menyesal di kemudian hari. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى وأنت من الآمنين برحمة الله وكرامته